Perkenalkan, saya Arianti Waromo. Saya dari kelompok 3. Dalam hal ini, kami akan menyampaikan materi singkat tentang kitab 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Tawarikh, dan 1 dan 2 Raja-Raja. Saat ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang 1 dan 2 Samuel. Yang pertama yaitu 1 Samuel. 1 dan 2 Samuel ini penulisnya tidak diketahui. Temanya adalah tentang kerajaan Teokratis dan pemerintahan Daud. Sementara tahun penulisannya ini adalah pada akhir abad ke-10 sebelum Masehi. Jenis sastra adalah sastra sejarah. Latar belakang dari 1 Samuel. 1 Samuel ini meliputi hampir 100 tahun sejarah Israel dan kelahiran Samuel hingga wafatnya Saul sekitar 1105 sampai 1010 sebelum Masehi, dan merupakan mata rantai sejarah yang utama di antara masa para hakim dengan raja Israel yang pertama. Latar belakang dari 2 Samuel. 2 Samuel pada mulanya menjadi satu kitab dalam perjanjian lama Ibrani. Latar belakang 2 Samuel ini dibahas secara lebih terinci pada permulaan 1 Samuel. Kemudian sejarah dari 1 dan 2 Samuel. Kitab 1 Samuel berisi sejarah Israel dalam masa peralihan dari zaman raja-raja. Sementara 2 Samuel adalah sambungan dari kitab 1 Samuel. Kitab ini memuat sejarah pemerintahan Raja Daud mula-mula atas Yudea, kerajaan selatan pada pasal 1 sampai pasalnya yang keempat. Yang belakang sekali seluruh negeri termasuk Raja Israel di sebelah utara pada pasal 5 sampai pasalnya yang ke-24. Kemudian tujuan dari kitab 1 dan 2 Samuel ini adalah menguraikan titik peralihannya yang kritis dalam sejarah Israel dari kepemimpinan para hakim kepada pemerintah seorang raja. 2 Samuel melanjutkan sejarahnya yang bersifat nubuat dari sifat teokratis kerajaan Israel. Pesan moral dari 1 dan 2 Samuel. Yang pertama, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab Tuhan telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, melainkan apa yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat apa yang di hati. Bahan referensinya itu terdapat 1 Samuel pasal 26 ayat 7. Dalam konteks ini, ibunya Samuel yang bernama Hana, awalnya dia itu mandul atau tidak bisa hamil, tetapi dia dengan sungguh-sungguh berdoa di dalam bait suci, meminta kepada Tuhan kiranya Tuhan mengaruniakan dia seorang putra. Dan Nabi Eli pun menyaksikannya waktu itu, sehingga di saat dia tertidur di dalam bait suci, Eli pun menyuruh perempuan itu untuk pulang ke rumahnya, dan dia menyatakan, "Pulanglah hai wanita, Tuhan telah mendengarkan doamu." Kemudian adalah yang kedua, janganlah selalu berkata sombong, jangan caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan Allah oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Terdapat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ketiga. Pesan moral yang ketiga itu, Tuhan Allah itu besar, tidak ada yang sama seperti Dia. Terdapat di 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-22. Keempat, tetaplah mengucap syukur atas setiap pertolongan yang Tuhan berikan. 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 51. Jadi itu materi singkat tentang kitab 1 dan 2 Samuel. Dalam kitab 1 dan 2 Samuel ini membahas tentang bagaimana sistem kerajaannya di Israel waktu itu, sehingga yang seorang nabi Tuhan yang bernama Samuel ini dulu ibunya adalah seorang yang dikatakan mandul, tetapi Tuhan mendengarkan setiap doanya sehingga Tuhan mengaruniakan anak kepadanya, yaitu Samuel. Hingga Nabi Samuel inilah yang memilih seorang raja kepada bangsa Israel, di mana pada masa kerajaan itu bangsa Israel ingin meminta seorang raja. Mereka ingin juga seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Jadi yang pertama sekali menjadi raja itu adalah Raja Saul. Kemudian karena ketidaktaatannya Saul, sehingga Tuhan pun murka dan mencabut kuasa yang telah dianugerahkan kepada si Saul, sehingga dia memberikan kuasa kepada Daud. Tuhan atau Allah berkata kepada Samuel untuk mengurapi Daud, di mana Daud ini adalah
raja yang telah mengalahkan atau yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari orang besar yaitu Goliat. Jadi di dalam kitab ini 1 dan 2 Samuel ini juga kita belajar bagaimana sikapnya Raja Saul ini. Raja Saul ini adalah kalau kita bilang dia adalah raja yang paling iri, sehingga dia pun sudah berencana mengejar-ngejarnya Daud untuk membunuh Daud. Tetapi Daud tidak seperti itu. Bahkan ketika dia diberikan waktu untuk membunuhnya Saul, tetapi dia bersikeras untuk tidak membunuh Saul karena dia mengatakan apa yang Tuhan urapi itu tidak boleh saya bunuh. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan hikmat bagaimana kesetiaannya kepada Tuhannya, sekalipun Raja Saul ini mencari cara untuk membunuh Daud. Demikian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom, perkenalkan nama saya Nisa Uturi, Prodi Pendidikan Pemuda Agama, mata kuliah pembimbing Alkitab Perjanjian Lama. Saya akan menjelaskan tentang 1 Tawarik dan 2 Tawarik. 1 Tawarik penulis Ezra, tema sejarah penebusan Israel, waktu 450 sampai 420 sebelum Masehi, tempat Kanaan. Latar belakang 1 Tawarik. Kedua kitab Tawarik Ezra dan Nehemia semua ditulis untuk orang Yahudi yang kembali ke Palestina dari pembuangan. Kitab-kitab ini sangat mirip satu dengan lainnya dalam gaya bahasa, sudut pandang, dan maksud. Sejarah 1 Tawarik. Sejarah yang tercatat dalam 1 dan 2 Tawarik bersifat pra-pembuangan, akan tetapi asal-usul dan sudut pandangan kitab-kitab ini bersifat pasca pembuangan. Ditulis pada paruhan kedua abad ke-5 sebelum Masehi. Suatu waktu sesudah Ezra dan sejumlah besar orang Yahudi buangan dari Babel dan Persia kembali ke Palestina 457 sebelum Masehi. Pembagian Alkitab 1 pasal 1 sampai 9. 1 Tawarik.